Maaf kalau saya menjadi asing dengan penyaringan calon Senopati ini. Kalau boleh saya tahu, ada rencana apa di balik semua ini, Kisanak? Hati-hati bicara dengannya. Hei, di sini kita harus bersatu. Ingat itu, ini negeri manusia siluman. Kita tidak akan bisa keluar kalau kita tidak bersatu. Aku tidak akan percaya padamu. Tentang apapun, Sudawirat. Untuk saat ini rubah pendirianmu, Tantri. Di sini aku yang pegang kendali. Dan aku yang akan mengatur semua pelarian lewat pertandingan kita nanti. Hah? Pertandingan kita? Dan ini tidak mungkin bisa kita hindari. Ingat, bandul senjata andalan Raja Saputra sangat sulit untuk dihindari. Mudah. Ketika bandul berantai itu datang mulai membelit pinggul kita akan ikuti gerakannya. Bandul itu akan memutar dan terus memutar tanpa bisa dilepas. Dan kalau perlu, kita bisa hantam yang punya. Nanti dulu. Kalau Kisanak bisa menghindar, kenapa Kisanak juga tertangkap? Hei, musuh kita itu manusia siluman yang suka membokong. Kalau kita bebas, kita bebas lagi. Sudawirat! Sampai ketemu peninggal. Aku tetap tidak percaya padanya, Kakang. Tapi untuk sama-sama lari, kita lihat saja nanti. Pertarungan Senopati Utama siap dimulai. Dengan kemenangan Sudawirat, kita harus menghadapinya berdua, Kakang. Iya, Sudawirat bisa juga bersandiwara. Kalian Tantri dan Panduseta siap bertarung, Rama Prabu. Kalian menyerang aku secara acak agar kita bisa keluar dari arena. Hei, mau kemana kalian? Yang mulia, Pangeran Raja Saputra telah mempersiapkan sebelum semua ini terjadi. Hamba yakin, Yang mulia, mereka... Cepat, Tantri! Rencanamu bagus, Wirat. Tapi kita belum tahu jalan keluar terdekat. Mereka bisa mengepung kita. Jangan khawatir, di ujung jalan sana pasti ada jalan keluar. Mati aku. Bisa jadi budak busur angin aku nanti. Apa ini? Apa yang akan kalian lakukan? Apa mau Raja Saputra? Kenapa dukun-dukunan seperti ini? Aku perlu kekuatanmu, Sudawirat. Tetapi aku juga perlu kepatuhanmu. Apa ini?
Kamu akan menoleh kalau kupanggil. Kamu akan menurut segala perintahku. Jangan buka dulu ikatannya. Tunggu sampai matahari terbenam. Baik. Bagaimana dengan yang lainnya, Paman? Siram dengan air kembang setaman. Mereka akan patuh seumur hidup. Terima kasih, Paman. Sudah 2 persawanan ageng ini putraku Indrasara tidak menghadap. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Padahal, jarak antara Si Tinggil dan Kaputren hanya 1 lemparan batu. Ada apa ini? Apa dia kecewa padaku? Apa teguranku terlalu keras sehingga dia sakit hati? Maaf Gusti, inilah susahnya. Kalau pada saat itu yang kena marah, misalnya hamba atau para tumenggung yang lain, mungkin akan dijadikan cambuk atau pegangan agar hal serupa tidak terulang kembali. Tapi kali ini lain Gusti. Ini kemarahan seorang Romo kepada putranya. Atau lebih tepatnya, kemarahan seorang raja kepada salah satu pangerannya. Saya rasa itu wajar saja. Oh, maaf Gusti. Jambe, ingat. Di sini ada 2 pangeran yang berhak menduduki tahta, yaitu Pangeran Indrasyara dan Pangeran Indrabrata. Namun, kalau melihat lebih jeli lagi, di Sawopitu ini ada 2 pangeran lagi, yaitu Pangeran Puru dan Pangeran Mundu. Mereka punya hak yang sama menggantikan Sang Prabu. Itu kalau kedua putra mahkota belum layak menjadi raja, atau... Sebaiknya kita pusatkan perhatian kita pada Indrasara. Apa yang harus kita lakukan agar Indrasara sadar akan kekurangannya? Romo, kalau Romo mengizinkan, biarlah saya mendatangi Dinda Indrasyara. Saya akan bicara dari hati ke hati. Niatmu baik, Indrabrata. Tapi, apakah mungkin dia bisa menerima maksud baikmu itu? Memang betul belakangan ini Dinda Indrasyara selalu menghindar kalau ketemu. Dia memilih pergi ke Kaputren daripada tukar pikiran. Tapi saya yakin, Romo, Dinda Indrasyara mau memahami niat baik saya. Kanda Prabu, izinkan saya untuk mengawal. Saya takut terjadi sesuatu. Ini adalah pertemuan hati ke hati antara adik dan kakak. Biarkan mereka.